Oke Sobat Rayu Farm, ketemu lagi sama kita ya kan. Kita lagi di mana ini Pak, alamatnya lebih lengkapnya? Di kandang kelompok tani Arjuna Gemilang Sejahtera. Kelompok tani Arjuna Gemilang Sejahtera. Oke, Madukara. Madukara. Oke Pak, nama lengkap bapaknya siapa ini Pak? Nama lengkap saya Nur Widayat. Nur Widayat. Pak Nur Widayat ya Pak ya. Oke Pak Nur Widayat, di sini kan kita kan mau bertanya-tanya soal domba ini Pak Nur Widayat. Dan Pak Nur Widayat kan di sini kan selaku apa Pak? Sebagai ketua kelompok tani Pak ya, dari Arjuna Gemilang Sejahtera ini Pak ya. Oke Pak Nur Widayat, di sini udah melihara berapa ekor sih Pak Nur Widayat? Awal kita hanya 5 ekor ya. 5 ekor dari awalnya. Ekor indukan, terus kita kawinkan karena pada waktu itu kita belum punya pejantan, jadi kita kawinkan di tempat teman. Setelah itu kita rawat 6 bulan berikutnya sudah pada lahiran semua. Oke. Jadi 12 anakan karena lahir cuma satu-satu. Nah itu terus berkembang karena melihat potensi perkembangannya bagus, kita nambah indukan lagi 10 ekor lagi. 10 ekor lagi 15. Jadi di tepat di 1 tahun kita sudah ada 35 ekor dari indukan sama anakannya. Di 1 tahun 35 ekor. Jadi memang perkembangannya sangat cepat karena domba itu mudah perawatannya. Terus pakannya juga tidak milih-milih. Yang jadi saya tertarik untuk mengembangkan peternakan domba itu sangat efektif, efisien waktunya. Jadi kita kasih makan pagi sore sudah seperti itu aja. Pagi sama sore. Seperti ada mineral, terus kita kebersihan kandang dan lain sebagainya. Karena kita di tengah-tengah lingkungan, jadi bagaimana caranya memanfaatkan lahan yang sempit, ya, tapi tetap kita bisa berkarya. Tetap dimaksimalkan. Oke Pak, untuk pemberian makannya tuh berapa kali? Tadi kan 2 kali Pak ya? 2 kali. Buat pagi sama sore. Oke. Buat fokus makannya itu dikasih makan apa sih Pak domba di sini? Kalau domba di sini memang karena stok rumput hijauan kita banyak, jadi itu yang menekan biaya produksi. Soalnya kita tidak pakai pakan yang beli campuran konsentrat karena fokus kita ke breeding. Kita juga menekan biaya sekecil mungkin. Memaksimalkan lahan-lahan rumput yang kita miliki itu kelola untuk pakan domba. Nah ini kan dari kelompok tani ini Pak ya, ada berapa orang nih Pak yang ngurusin dari kelompok taninya nih Pak? Fokus untuk perawatan ini kan sudah ada 50 ekor kambing dan domba. Jadi 3 orang yang aktif untuk merawat peliharaan kita. Orang itu nanti nggak bergantian, tapi setiap hari memang aktif. Ada yang di kebersihan, nanti setelah bersih-bersih selesai terus berangkat ke ladang untuk ambil pakan rumput. Setiap hari seperti itu. Lah untuk kotorannya ini Pak? Kalau pohonnya kita tampung, kemudian kita manfaatkan kalau memang anggota kelompok tani itu ada yang membutuhkan, ya isi kas ke kelompok gitu. Pemasukan juga ya? Ada sumber pemasukan dari situ. Terus urinnya juga kita tampung, bisa kita fermentasi untuk pupuk cair, untuk pupuk kocor ke tanaman-tanaman keras. Tanaman-tanaman kayak duren gitu ya? Manggis, buku itu kuat kalau sudah pakai pupuk urin ini difermentasi itu bagus. Kelompok tani juga ada pendapatan dari kotoran kohenya untuk operasional juga. Kalau boleh tahu nih Pak, dulu itu waktu pembuatan ini tuh habis modal berapa sih Pak? Ini dari awal kita kebetulan alhamdulillah karena kelompok tani itu semangatnya ada, jadi bahu membahu. Awal dari teman-teman itu investasi 1 jutaan, itu ada 5 orang.
Jadi start awal itu kita punya modal 5 juta. Start awal 5 juta. 5 juta. Kebetulan kalau bambu di kampung kami kan banyak, tidak perlu beli. Malah kadang-kadang diberi saja sama tetangga. Oh, ini dipakai. Iya, Yomi. Jadi ini bambu beli, enggak beli, yang beli itu papan-papan aja. Ya kurang lebih modal 5 juta untuk pembuatan kandang. 5 juta pembuatan kandang. Tenaga pengerjaan bareng-bareng. Bareng-bareng. Oke, kelompok Jadi ya, Pak. kebersamaannya itu ada. Solid gitu, Pak ya. Terus nek kalau model gini nih modelnya gimana sih, maksudnya kalau kan ini kan gotong royong. Berarti otomatis kan orang invest di sini, Pak. Iya, yang invest ada. Yang invest itu 5 orang itu tadi. 5 orang tadi. Terus kalau awal dari kita mengisi kandangnya itu saya secara pribadi. Jadi dari hasilnya itulah yang dibuat kelompok. Oh, gitu. Saya menginvestasikan 5 ekor awal. Iya, 5 ekor awal itu untuk kelompok itu. Kalau modal kandang nggak banyak, tenaga juga kita gotong royong. Itu tadi di lingkungan pedesaan kalau dimanfaatkan solidaritasnya, gotong royongnya, ternyata alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berjalan. Nah, sudah berapa tahun nih, Pak, berjalan? Awal dari kita kita itu tahun 2020. 2020. Tahun 2020 berarti sudah 2 tahun ya. Mau masuk ke 3 tahun. Masuk ke 3 tahun ini. Ya, alhamdulillah kalau di perjalanannya tidak ada kendala yang berarti karena kita menyamakan persepsi, visi, misi dan tujuan kita untuk membangun kehidupan bermasyarakat dengan asas gotong royong itu kan. Oh, oke. Jadi dari piaraan kami yang ada ini 50 ekor ini itu kan kita sudah pernah menjual kurang lebih 15 ekor. Ya, 15 ekor itu memang di sistem kami itu bagi hasil dengan yang merawat. Oke. Ya, bagi hasil maro lah bahasanya. Maro, terus ada juga yang disisikan buat kas kelompok. Selain itu juga kita memang punya tujuan sosial. Jadi keuntungan yang didapatkan dari kelompok itu kita keluarkan buat kegiatan-kegiatan sosial yang ada di lingkungan. Dan seperti halnya Jumat Berkah, santunan dan lain sebagainya, kita memang pengelolaannya ke situ. Jadi semangat itulah yang mendasari kita untuk bersama-sama membangun lingkungan di desa. Berarti sebenarnya kelompok tani itu penting ya, Pak ya? Sangat penting. Kalau menurut saya, selain kita untuk membangun komunikasi sosial, kita juga dengan berkelompok bisa mengakses manfaat-manfaat dari pemerintah. Salah satunya kelompok kami juga kemarin penerima manfaat bantuan dari kabupaten. Atau anggaran kabupaten itu ya cukup besar lah, 25 ekor yang kami terima itu. Insya Allah kalau memang kita betul-betul serius, saya yakin 2 tahun ke depan kelompok punya aset yang lebih besar lagi. Oke. Visi misinya dari kelompok tani Arjuna Gemilang Sejahtera itu sendiri gimana sih, Pak? Ya, terkait dengan visi misi Arjuna Gemilang Sejahtera itu kita kepingin bagaimana kita hidup di desa mencari potensi sumber usaha yang ada di desa menjadi sumber rezeki. Oke. Itu tujuan kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menggali potensi-potensi yang ada di desa untuk menjadi sumber rezeki. Bahkan ketika kita coba menekuni di peternakan ini yang dulunya tidak pernah terpikir bahwa ada kohe itu bisa menghasilkan uang, kambing dengan breeding itu juga bisa berlipat-lipat jumlahnya, itu ternyata sangat menopang untuk perekonomian di pedesaan. Selanjutnya kita juga punya bagaimana kodrat kita sebagai masyarakat desa itu jangan sampai hilang. Untuk kerukunan, gotong royongnya itu ketika kita bersama-sama untuk membangun
dari sisi yang paling kecil berkelompok itulah efek manfaatnya bisa ke masyarakat yang lebih luas. Oke. Nah, ada rencana nggak nih Pak buat untuk memperbesar kandangnya lagi nih Pak, memperluas gitu? Insya Allah di target kita 2023 ini kita akan menambah lahan kandang karena populasi di kita itu sudah cukup banyak, jadi kita sudah full ini, jadi kita kepingin nanti 2023 ada target untuk penambahan kandang. Semakin banyak yang kita pelihara juga kandang harus kita persiapkan, terus kita juga ingin menyentuh milenial untuk bergabung dengan kita, supaya milenial itu kenal dengan peternakan, kenal dengan pertanian, menjadi bahan untuk edukasi bahwa ternyata menjadi petani, menjadi peternak itu menyenangkan. Iya, seru juga gitu Pak ya. Nah, jika dikelola dengan manajemen yang baik. Tentunya kita juga butuh dukungan dari pemerintah desa, dinas-dinas yang terkait, kita saling bersinergi supaya ke depan efek kecil ini bisa bermanfaat buat lingkungan yang lebih maju, bisa membangun peradaban di lingkungan kami. Alhamdulillah kita juga sudah tergabung juga ada kelompok pembudidaya ikan, itu anggotanya milenial semua yang banyak. Ini mungkin nanti sore kita mau tebar ini di kolam milik kelompok. Produk olahan kita ada frozen lele, frozen nila, itu yang sudah berjalan. Oh berarti ini Pak ya, apa dari kelompok taninya ini nggak cuma domba, jadi segala jenis usaha yang penting bisa apa namanya, memberdayakan apa yang ada semuanya Pak ya, dari peternakan, pertanian. Potensi yang ada di desa itu menjadi sumber rezeki. Sumber rezeki gitu. Oke, keren. Ya, untuk hasil panennya nanti bisa kita sistem pre-order, bisa kita frozen, itu yang memberikan keuntungan yang lebih. Nah itu gitu, keuntungannya dari kalau bergabung kelompok tani kan berarti bisa sampai itu benar-benar siap untuk di pemasarannya Pak ya. Oke. Kita juga tergabung sama KWT, kelompok wanita tani itu ya bareng dulu launchingnya, jadi sudah berjalan 2 tahun juga. KWT kita itu bergerak di unit usahanya itu snack, bikin keripik busil dan lain sebagainya. Kalau di pertaniannya ada beberapa lahan lokasi untuk unit usaha penanaman cabai di Polybag sama budidaya jamur jungle. Jamur apa itu Pak jenis apa? Jamur jungle itu jamur yang ditumbuhkan dari media sampah jagung, jungle jagung itu. Jungle jagung itu ternyata kalau kita pelajari bisa kita manfaatkan untuk media pembuatan jamur. Oh gitu, berarti benar-benar banyak banget sebenarnya Pak ya. Untuk omset ini Pak, langsung ke omset ini kan. Omsetnya selama ini udah menghasilkan berapa sih Pak dari domba dari awal ya kan sampai sekarang ini? Dari awal karena kita fokus di breeding ya. Jadi dari awal yang 5 ekor itu tadi, terus kita tambah 10 lagi. Di tahun pertama kita sudah jual anakan itu 15 ekor. 4 bulan itu ternyata anakan itu sudah punya nilai 1 juta per ekor. Per ekor. 4 bulan itu 1 juta per ekor. Itu kalau kita kalkulasi per tahun ternyata ada nilai sekitar 15 juta. Dari 5 ekor pertama. Itu kita sudah menikmati hasil. Ya alhamdulillah untuk pekerja juga sudah mendapatkan hasil yang muklis. Walaupun ya belum setiap hari bisa mendapatkan, tapi minimal si pekerja itu juga punya harapan, karena bagi hasilnya juga ada, yang dibagi cash juga ada. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya perkenalkan dari kelompok tani Arjuna Gumilang Sejahtera ini. Kita adalah wadah kecil yang ingin memantik semangat kepada generasi milenial, utamanya di situ. Generasi milenial itu, ayolah kita mulai sadar bahwa ternyata di lingkungan kita itu bisa dicari sumber potensi untuk menghasilkan rezeki. Nah, itu sasaran kita itu memang milenial itu harus mau
jangan malas-malasan lagi. Contohnya ini nih Pak, ini katanya Bapak kan, wah ini salah satu produk ini Pak. Iya, Ini betul. ini apa ini Pak? Ini es lumut ya. Es lumut. Nah, es lumut ini murah, kita jual cuma 4.000 satu cup ini ya. Satu cupnya 5.000. 5.000. Oke, ini pembuatannya dari apa sih ini Pak? Ini ada komposisinya dari susu, gula murni, sama Nutrijel. Susu, gula murni, sama Nutrijel. Jadi ini tanpa pemanis buatan. Insya Allah gitu. aman, tidak bikin batuk dan bisa dicoba mau. Oke, coba kali Pak ya. Santai saja. Hmm. Iya, gula murni ya. Lumut. Iya. Enak juga kan? Kayak boba ya. Mirip boba ya. Lebih lembut. Potensi untuk 5 ekor aja 15 juta. Coba kalau seandainya punya 50 ekor satu tahun dan 50 juta bro. Betul. Yang penting di breeding itu kita mencari kualitas indukan dan pejantan yang bagus. Betul. Syarat utamanya di situ. Kalau start kita mulainya kambing yang domba yang biasa-biasa saja, itu 4 bulan sulit untuk mencapai angka 1 juta karena pertumbuhannya kurang. Tapi kalau dari bibit indukan yang berkualitas yang bagus, silangan Murino Texel itu nyampe, bahkan kemarin ada 1 ekor yang kita pelihara kebetulan dari indukan yang bagus itu 2 bulan sudah ditawar 1.500.000 karena lahir jantan, jadi posturnya bagus ya. Terus akhirnya kita pelihara sendiri untuk generasi pasok berikutnya. Jadi untuk memulai usaha kambing itu tergantung dengan kemampuan kita, nggak harus menargetkan kita itu punya modal besar. Seperti yang saya ceritakan di awal, kita hanya punya modal 5 juta untuk buat kandang, terus ngisi juga 5 ekor, ya kan. Dengan kegigihan dari teman-teman yang merawat di sini, kita bisa membuktikan bahwa sebenarnya untuk memulai itu enggak harus high class lah bahasanya, tapi dari modal yang kita miliki aja, sesederhana itu cara kita untuk mengelola. Tentunya kita juga terus belajar dengan peternak-peternak yang sudah senior ya. Alhamdulillah kita selalu mendapat bimbingan, jadi nggak terlalu repot ketika kita mau memulai usaha. Kita sudah banyak referensi yang ambil ilmunya dengan sharing-sharing seperti ini. Itu banyak sekali ilmu-ilmu. Dan nggak boleh takut-takut ya Pak ya? Nggak perlu takut-takut untuk memulai usaha. Boleh mau 5 ekor dulu, boleh mau 10 ekor dulu, disesuaikan sama kemampuan kita dan tentunya lahan hijauan yang kita miliki. Jangan sampai ketika kita pelihara beli banyak tapi lahan hijauan tidak kita miliki, terus terkendala dengan pakan yang pabrikan atau racikan yang biaya operasionalnya juga lebih besar. Intinya sih kemauan dan kerja keras ya. Iya. Kita juga ini pakai silase. Oh silase, ini wajib Pak ya? Ya sebenarnya kalau stok hijauan kita lagi banyak, tinggal kita buat silase. Nah ini jagung sama tebon-tebonnya. Oh, biasanya kan dari pacong doang ya Pak ya? Iya. Nah ini jagung sama tebon-tebonnya dicopor terus kita simpan. Oh gitu. Ini kambing domba kita juga sangat suka, sangat lahap, nutrisinya. Ini cempe umuran 4 bulan. Umuran 4 bulan ini segini. Kalau kita jual ya 1 juta sudah dapat ini. Oke. Ini cempe umur 6 bulan. Ini yang 6 bulan. Ya, ini 6 bulan.
6 bulan gede nemen ya. Kebetulan lahir 1 ekor. Ini dari 2 indukan. Tidak bisa. Ini untuk pakan tambahan. Ini untuk pakan tambahan, jadi nggak setiap hari kita full pakai ini. Jadi pagi aja. Oh khusus hari, khusus pagi. Pagi aja sedikit buat nafsu makan. Oh ya, kalau ngomong soal apa namanya tentang kendala-kendala di sini tuh ada kendalanya nggak sih Pak? Pernah sesekali karena keteledoran kita. Oke. Itu yang menyebabkan ada kematian di cempe kami. Nah itu yang perlu dipelajari. Jadi ketelitian peternak itu sebenarnya harus rutin melihat kondisi indukan yang sedang bunting, jangan sampai tidak tahu ya. Nah dari situ kita harus teliti betul. Ketika kambing mau melahirkan, kita harus pindahkan ke kandang persalinan. Oh gitu, kandang persalinan yang ini nih Pak ya? Seperti ini. Nah seperti ini baru lahir kemarin. Oh ini baru lahir kemarin ini Pak? Itu kandang persalinannya di sini. Jadi anakan tidak berisiko terjepit. Anakan tidak berisiko terjepit Pak ya? Iya. Oh kan biasanya kan ada yang kejepit di kakinya, Iya, akhirnya di lumpuh. kakinya. Itu tahu-tahu paginya sudah mati. Itu pernah ada sekali, tapi dari pengalaman itu akhirnya kita lebih waspada lagi. Ketika kambing bunting sudah usianya melahirkan 1 minggu atau 2 minggu, kita langsung Pindah. Oke. Ada perawatan khusus nggak sih Pak ini Pak? Kalau perawatan khusus begitu kita sapin, ini sebentar lagi kita sapin Mas. Oke. Nah, ini baru 2 bulan, nanti 3 bulan kita sapin. Setelah kita sapin, kita beri obat cacing. Oh, Itu aja. pemberian obat cacing. Obat cacing itu wajib. Wajib Pak ya? Setelah dia sapin, saya wajib pakai obat cacing. Obat cacing. Oke. Kalau jenis Pakannya harga 1.300 per kilo. 1.300 per kilo. Per kilo. 1.300. Pohon jagung Sama jagung-jagungnya. jagungnya ya. Kalau buat pakan itu ya. Kalau jenis domba yang ada di sini ada berapa jenis sih Pak? Nah, ini ada 3 jenis ya. Ini kambing domba yang biasa. Karena dulu awal kita beli ini. ini. Kita beli ini. Ini udah 3 kali beranak di sini. Ini udah bunting lagi. Ternyata produktif banget. Produktif, alhamdulillah Pak ya. Produktif banget. Terus ini ada silangan Murino sama Texel. Merino Temper Texel. Ya, Murino sama Texel. Oh, ini. pejantannya. Jadi untuk memperbaiki kualitas anakan, kita cari pejantan yang bagus. Oke, ini berapa kilo sih Pak? Besar banget ini Pak? Ini kurang lebih 85 kilo. Buset, 85 kilo. Ini berapa ini Pak umur ya? 2 tahun. Oh sekitar 2 tahunan. 2 tahun. 85 kilo 2 tahun. Pejantan tangguh. Kisaran berapa sih Pak ini kalau harganya Pak? Kalau harganya di kandang kami ini sekitar 6 juta lah. 6 juta. 85 kilo. Besar loh ini Pak. Besar ini. Terus yang lainnya ini kambing. Ya ini kambing Jawa Randu. Kambing Jawa Randu. Saya ceritakan kemarin bahwa kita juga salah satu kelompok tani yang mendapat manfaat dari bantuan pemerintah. Nah, ini kita rawat sungguh-sungguh supaya ke depan nanti bisa kita lestarikan lebih banyak ke warga masyarakat yang mau bahasanya ya beternak lah. Kita sudah ada modal, kalau ada lingkungan yang mau beternak ya tinggal mengajukan ke kelompok kami untuk ngambil indukan di kandang Arjuna Gumilang Sejahtera. Oh gitu, oke. Nah, ini rutin 2 hari sekali kita bersihkan kohe sama urinnya. Jadi urin itu terpisah Mas, terpisah di ember-ember sini. Nanti urinnya turun ke sini, urinnya masuk ke ember, terus kita tampung di jeligen-jeligen. Bisa digunakan untuk pupuk kotor.
Oh, gitu. beras. Memanfaatkan sebagai pupuk. Oke, jadi pupuk. Oke, Pak, ini buat motivasi buat para penonton apa ini, Pak? Saya Pak Dayat. ya, saya mengajak pada rekan-rekan peternak untuk terus semangat mengembangkan peternakannya. Kalau yang belum memulai, ayolah kita belajar bareng-bareng. Bisa di sini juga, Pak ya. Di sini nanti Nomor teleponnya bisa nanti di sebenarnya bisa nanti disertakan. Jadi pada intinya kita mengajak teman-teman milenial untuk jangan malu lah. Di peternakan, di pertanian itu ternyata bisa menghasilkan dan sangat menghibur. Nah, asik juga, Pak ya. Juga. Oh gitu, siap. Oke, Pak Dayat, makasih banyak buat waktunya, dan besok kita bakal lebih ke pemanfaatan dari pupuknya ini, mungkin dibuat pohon apa aja, terus kayak gimana yang lain-lainnya juga gitu, Pak ya. Betul. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya dan tetap stay tune di Rayu Farm. Bye bye.